Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum uji fotosintesis. Pada uji fotosintesis, kita melakukan 2 uji, yaitu uji Ingenhousz dan uji Sach. Tujuan dari uji fotosintesis yang pertama membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, yang kedua membuktikan adanya amil pada daun sebagai hasil fotosintesis, yang ketiga membuktikan intensitas cahaya dapat berpengaruh terhadap laju fotosintesis, keempat mengamati faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis, yang terakhir atau yang kelima mengetahui persamaan reaksi fotosintesis pada tanaman. Adapun prinsip praktikum kali ini, prinsip percobaan Ingenhousz adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Selain itu, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis seperti cahaya, karbon dioksida, dan temperatur. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji Ingenhousz. Alatnya ada botol plastik. Bahan yang pertama ada hidrilla, yang kedua ada air, yang ketiga ada air dingin, yang keempat baking soda, dan yang kelima ada cuka. Cara kerja uji Ingenhousz. Pertama, menyiapkan 4 botol bekas dan diberi label A, B, C, dan D. Kemudian, botol A diberi air biasa, botol B diberi air dingin, botol C diberi air dan larutan baking soda, botol D diberi air dan cuka. Kemudian, tanaman hidrilla dimasukkan ke dalam botol. Lalu, menempatkan botol di tempat yang terang dengan posisi terbalik agar bisa mengamati gelembung udara. Tunggu 30 menit dan amatilah hasil. Berikut adalah hasilnya. Pembahasan. Proses fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan dan organisme yang berklorofil untuk menghasilkan makanannya sendiri. Secara sederhana, proses fotosintesis dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan tumbuhan untuk mengolah gas CO2 dan air H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil diolah menjadi oksigen atau O2 dan karbon dioksida. Pada uji Ingenhousz ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar CO2 dan suhu dengan laju fotosintesis. Selain itu, pada praktikum ini diberi variabel yang berbeda dengan larutannya, yaitu air biasa, air dingin, air dengan baking soda, air dengan cuka. Perbedaan yang tampak dari variabel-variabel ini adalah dari jumlah gelembung yang dihasilkan. Jadi, pada perilaku dengan air biasa menghasilkan gelembung sedang, perilaku dengan air dingin menghasilkan gelembung sedikit, perilaku dengan air dan baking soda menghasilkan gelembung yang banyak karena ketika NH3CO larut dalam air terurai menjadi NaOH atau natrium hidroksida dan CO2 atau karbon dioksida sehingga kadar CO2-nya meningkat. Kemudian, perilaku dengan air dan cuka tidak menghasilkan gelembung karena asam asetat atau cuka menurunkan kadar klorofil sehingga menyebabkan penghambatan laju fotosintesis. Prinsip percobaan Sach adalah membuktikan bahwa fotosintesis terbentuk karbohidrat amilum dan berlangsung pada bagian tanaman yang berklorofil. Untuk menguji adanya amilum digunakan reagen Lugol atau betadine, sebab dengan Lugol amilum akan tampak berwarna biru kehitaman. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk uji Sach. Alatnya yang pertama ada wadah, yang kedua ada pemanas.
Bahan yang digunakan yang pertama ada daun, 2 aluminium foil, 3 alkohol 70%, 4 air, 5 betadine. Cara kerja: menutupi sebagian daun dengan aluminium foil selama 2 hari sebelum praktikum. Kedua, memetik daun yang sudah ditutupi dengan aluminium foil dan yang tidak ditutupi dengan aluminium foil. Kemudian merebus air dan memasukkan daun yang dipetik agar sel-sel yang ada di dalam sel daun mati. Kemudian daun yang tadi direndam kembali dengan alkohol 70%. Kemudian dipanaskan secara tidak langsung untuk melarutkan klorofilnya. Kemudian mencuci sampai bersih dengan air agar klorofil dan alkohol hilang. Lalu menempatkan daun dalam wadah dan ditetesi betadine atau lugol secara merata. Kemudian diamati hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Uji fotosintesis yang digunakan untuk menguji keberadaan glukosa atau amilum merupakan hasil fotosintesis. Diketahui bahwa komponen penyusun glukosa yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana komponen tersebut merupakan komponen yang menyusun karbohidrat. Karbohidrat digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus CH2N, CH2N. Salah satu senyawa yang menyusun karbohidrat adalah C6H12O6. Pada uji SAS ini bertujuan melakukan uji apakah tanpa cahaya daun berfotosintesis. Pada langkah praktikum ini pemanasan dilakukan untuk mematikan jaringan, penambahan alkohol bertujuan untuk melarutkan klorofil. Pada percobaan ini juga digunakan larutan lugol yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun tersebut. Jika terdapat amilum, maka bagian daun yang ditetesi lugol akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Berikut adalah persamaan reaksi yang terjadi ketika terjadi perubahan warna. Jadi pada daun yang tidak ditutupi aluminium foil menghasilkan warna ungu kehitaman, sedangkan pada daun yang ditutupi aluminium foil menghasilkan warna ungu juga, tapi hanya di daerah yang tidak ditutupi. Hal ini disebabkan daun yang ditutupi aluminium tidak mendapatkan paparan sinar matahari sehingga klorofil tidak memproduksi amilum. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, proses fotosintesis dilakukan tumbuhan untuk mengolah gas karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Karbon dioksida, air, dan cahaya matahari dan klorofil diolah menjadi oksigen dan karbohidrat. Kedua, dalam uji in-house membuktikan tumbuhan menghasilkan oksigen. Hasil oksigen dilihat dari banyaknya gelembung yang dihasilkan. Pada percobaan kali ini, hasil oksigen dipengaruhi oleh banyaknya karbon dioksida dan suhu. 3. Dalam uji SAS, membuktikan tumbuhan menghasilkan amilum. Hasil amilum dilihat dari perubahan warna menjadi biru kehitaman. Pada percobaan kali ini, hasil amilum dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.